Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya. Saya dari Fakultas Manajemen. Kali ini saya ingin mengerjakan UTS saya, Lembaga dan Keuangan, tentang memahami tentang konsep sumber dan penggunaan dana pada lembaga keuangan. Sumber dana bank merupakan usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai kegiatan operasional. Hal ini sesuai dengan fungsi bank. Dalam lembaga keuangan yang kegiatannya adalah dalam bidang jual beli uang. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan persoalan bank yang paling penting. Tanpa dana bank tidak akan dapat berbuat apa-apa dan tidak dapat berfungsi sama sekali. Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank. Di setiap waktu dapat diuangkan. Uang tunai yang dimiliki ataupun yang dikuasai bank tidak berasal dari bank itu sendiri, tapi juga orang lain, uang pihak lain yang dititipkan pada bank dan sewaktu-waktu akan diambilnya kembali, baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur. Ini sumber dana bank. 1. Dana pihak satu yang bersumber dari pihak bank itu sendiri. Dana pihak satu adalah dana dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham, baik para pemegang saham sendiri maupun pihak pemegang saham yang ikut mendirikan bank usaha tersebut pada waktu kemudian, termasuk para pemegang saham. Dalam neraca bank, dana modal sendiri tertera dalam rekening dan cadangannya yang tercantum pada sisi pasifa atau liabilities. Yang kedua, dana pihak kedua bersumber dari lembaga keuangan lain. Dana pihak kedua adalah dana yang berupa pinjaman dari luar yang terdiri dari atas dana-dana sebagai berikut. Ada call money. Call money adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini diminta bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank. Jangka waktu call money biasanya tidak lama, sekitar 1 minggu, 1 bulan, dan bahkan hanya beberapa hari saja jika jangka waktu pinjaman hanya satu pinjaman. Pinjaman itu disebut operating call money. Yang kedua, ada pinjaman biasa antar bank. Adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu relatif lama. Pinjaman ini umumnya terjadi jika antar bank pinjaman dan bank yang memberikan pinjaman kerjasama dalam bantuan keuangan dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang disepakati kedua belah pihak. Jangka waktunya bersifat menengah atau panjang dengan tingkat bunga relatif lebih lunak. Ketiga, ada pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank atau disebut LKBB. Pinjaman terjadi ketika lembaga-lembaga keuangan tersebut masih berstatus LKBB. Ini hampir semua berubah statusnya menjadi bank umum. Pinjaman dari LKBB ini lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo daripada berbentuk kredit. Yang keempat, pinjaman dari bank sentral atau BI adalah pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong berprioritas tinggi seperti kredit program, misalnya kredit investasi pada sektor-sektor ekonomi yang harus ditunjang sesuai dengan petunjuk pemerintahan yang berasal dari masyarakat. Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat. Sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dilakukan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya.
Selain itu dapat dilakukan secara efektif dengan memberikan bunga yang relatif lebih tinggi dan memberikan berbagai fasilitas yang menarik lainnya seperti hadiah, ATM, layanan yang memuaskan. Keuntungan lain dari dana yang bersumber dari masyarakat adalah jumlah yang tidak terbatas, baik berasal dari perseorangan atau rumah tangga, perusahaan, maupun lembaga masyarakat lainnya. Sedangkan kerugiannya adalah biayanya relatif lebih mahal jika dibandingkan dana dari modal sendiri, misalnya untuk biaya bunga atau biaya promosi. Pun usaha bank. Usaha bank umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan meliputi yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersematkan dengan itu. Yang kedua ada memberikan kredit, yang ketiga memberikan surat pengakuan hutang, yang terakhir membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Mungkin dari saya itu aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.